Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar bersama Pak Wahyu. Nah, untuk kali ini untuk pertemuan yang ketiga, kita nanti akan belajar cara menentukan ide pokok dan kalimat utama. Yang kemarin Pak Wahyu sudah jelaskan bagaimana cara menentukan topik dari sebuah teks atau paragraf. Nah, sekarang ada lanjutan materinya, yaitu menentukan ide pokok dan kalimat utama. Nama lain dari ide pokok. Ya, apa itu ide pokok itu? Nama lain dari ide pokok adalah bisa disebut pokok pikiran atau pikiran pokok, juga bisa disebut ide utama, juga bisa disebut gagasan utama, dan juga bisa disebut gagasan pokok. Nah, jadi keempat istilah ini memiliki arti yang sama dengan ide pokok. Jadi ketika ada soal di situ menanyakan apa pokok pikiran dari paragraf di atas, nah, berarti kalian disuruh untuk mencari ide pokoknya, ya. Itu nama lain, jadi tidak usah bingung. Nanti ketika ada soal yang menanyakan atau disuruh mencari ide utama, gagasan pokok, atau pikiran pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Jadi ide pokok itu intinya. Berikutnya cara menentukan ide pokok. Nah, ini diperhatikan cara menentukan ide pokok. Yang pertama itu kalian harus membaca teks terlebih dahulu dengan teliti, ya. Teksnya ini benar-benar dibaca, karena kalau tidak membaca sulit kalian menentukan ide pokoknya. Terus yang kedua, kalian pahami setelah baca seluruhan teks, kemudian kalian pahami isi bacaannya. Isi bacaannya itu membahas apa? Teks tersebut itu apa yang dibahas. Nah, itu. Jadi harus bisa setelah paham, coba kamu tanya pada dirimu sendiri untuk menjawab pertanyaan apa yang dibahas teks tersebut yang sudah kalian baca. Nah, setelah kalian paham, kalian bisa menentukan kalimat utama pada teks itu, ya. Kalimat utama itu seperti apa nanti Pak Wahyu jelaskan. Jadi syarat untuk menentukan ide pokok itu kalian harus tahu dulu kalimat utamanya, ya. Baru setelah kalimat utama itu sudah ketemu, baru kalian bisa menuliskan ide pokok teks tersebut, ya. Jadi urutannya kayak gitu, ya. Kalian baca, setelah baca kalian pahami. Tandanya paham apa? Kamu tanya, apa yang dibahas pada teks ini? Nah, kalau kamu bisa jawab pertanyaan itu, maka kamu sudah paham, ya. Terus tentukan kalimat utamanya. Setelah kamu ketemu kalimat utamanya, maka bisa kalian tuliskan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Nanti bagaimana cara menuliskan ide pokok kita bahas di slide selanjutnya. Nah, Pak Wahyu lanjut. Sekarang kita perdalam dulu tentang kalimat utama, ya. Kalimat utama itu adalah berisi tentang permasalahan utama atau informasi utama yang ada dalam teks, ya. Kalimat utama itu ya, maksudnya informasi yang utama. Jadi kalimat utama ini masih bersifat umum. Maksudnya umum bagaimana? Maksudnya umum ini masih bisa diperinci lagi, masih bisa dijelaskan lagi. Nah,
sebelum menentukan kalian harus tahu dulu kalimat utama itu ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat utama itu terletak pada letaknya, ya. Ada 3 letak kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf. Nama paragrafnya, jika kalimat utama itu di awal, maka namanya adalah paragraf deduktif. Nah, jadi paragraf deduktif artinya paragraf yang kalimat utamanya ada di awal, jadi ada di atas. Terus letak yang kedua, di mana kalimat utama itu ada di akhir paragraf. Jadi selain di awal, kalimat utama itu bisa ditemukan di akhir. Jadi gampang nanti nyarinya kalian, tinggal dilihat yang paling atas atau lihat paling bawah. Nanti ada cara teknis pencariannya bagaimana. Paragrafnya, jika kalimat utama itu ada di akhir, paragrafnya berjenis induktif. Ya. Jadi kedua istilah ini kalian harus ingat betul ya, jangan sampai terbolak-balik. Karena kesalahan kebanyakan ini terbalik, antara deduktif ataupun induktif itu terbalik. Nah, jadi diingat, paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal, sedangkan paragraf induktif itu kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Berikutnya, letak kalimat utama itu selain ada di awal atau di akhir, tapi juga bisa terletak di kedua-duanya, bisa di awal atau bisa di akhir. Namanya paragraf deduktif induktif. Nah, itu ya. Artinya paragraf yang kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir. Jadi ada 2 kalimat utamanya. Nah, untuk di kelas 5 ini Pak Wahyu akan mengajari kalian cara mencari kalimat utama di awal dan juga atau di akhir paragraf. Jadi untuk paragraf deduktif induktif itu nanti kalian pelajari di kelas jenjang berikutnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai terbolak-balik. Nah, kita untuk kali ini kita akan mempelajari untuk menemukan atau mencari kalimat utama yang ada di awal ataupun kalimat utama yang ada di akhir, ya, yang Pak Wahyu kotakin merah ini. Berikutnya, kalimat utama itu tidak bisa berdiri sendiri dalam sebuah paragraf, ya. Karena kalau berdiri sendiri namanya bukan paragraf, tapi kalimat saja. Nah, ini karena ada kalimat utama, berarti ini pasti ada kalimat penjelas yang sifatnya nanti menjelaskan lebih rinci kalimat utama. Yang ini berisi informasi tambahan untuk menjelaskan kalimat utama yang lebih rinci. Tadi sudah Pak Wahyu kasih tahu. Yang kedua, kalimat penjelas atau kalimat pengembang dibuat untuk mendukung pernyataan yang ada pada kalimat utama. Ini maksudnya sama, jadi memperjelas atau memperinci kalimat utama. Nah, ini Pak Wahyu punya contoh. Sudah Pak Wahyu buat contoh untuk kalimat utama yang berbunyi, air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Jadi untuk penulisan kalimat utama ini harus komplit, harus sesuai dengan teks, ya. Jadi ditulis apa adanya. Jika nanti ketemu di awal maka harus ditulis, itu satu kalimat penuh ditulis, tidak boleh dikurangi kata-katanya. Ini kalimat utamanya Pak Wahyu sudah buat, yaitu air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Ketika ini baru satu kalimat, maka belum bisa disebut paragraf. Harus diperjelas lagi oleh kalimat-kalimat berikutnya. Nah, itu untuk memperjelas kalimat utama itu disebut kalimat penjelas. Sekarang untuk membuat kalimat pengembang atau penjelas itu bagaimana? Kita sudah tahu kalau air ini
merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Maka kita rinci, ya, air sangat penting bagi manusia. Berarti itu manfaat air. Apa saja manfaat air itu? Yang pertama, tentunya air itu bisa untuk aktivitas sehari-hari, bisa menyiram tanaman, bisa mengairi sawah, bisa mencuci motor, mencuci mobil. Nah, itu aktivitas sehari-hari. Apalagi manfaat air? Bisa untuk minum, untuk mandi, untuk memasak dan mencuci. Nah, itu kita pasti butuh air. Itu manfaatnya kan sudah ketemu tadi, 2 ya. Terus selain itu air juga bermanfaat bagi kesehatan. Dan berikutnya manfaat keempat, air dapat digunakan atau air itu fungsinya bisa menggantikan cairan yang dikeluarkan tubuh kita, baik melalui keringat, baik melalui air seni itu air pipis itu, atau ekskresi itu sisa-sisa pembuangan yang zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi itu kamu keluar keringat, keluar pipis itu harus diganti airnya. Kalau tidak, maka kamu nanti akan mengalami dehidrasi. Nah, terus kalau seperti ini kita sudah tahu manfaatnya, maka kita buat kalimat yang enak dibaca. Untuk kalimat pertama, air untuk aktivitas sehari-hari itu enaknya bagaimana kalimatnya bunyinya? Nah, misalkan seperti ini. Setiap hari kita membutuhkan air untuk aktivitas sehari-hari. Terus kalimat kedua, manusia menggunakan air untuk minum, mandi, memasak, dan mencuci. Nah, kan kalimatnya nyambung kan? Terus yang ketiga, selain itu air juga bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ini nyambung. Terus kalimat yang keempat, setiap air yang kita minum berfungsi menggantikan cairan yang dikeluarkan tubuh melalui keringat, air seni, ekskresi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalimat penjelas itu sifatnya lebih memperjelas atau memperinci, memperkuat kalimat utama. Nah, sekarang ketika ini sudah disusun, maka kalimat utamanya ini ada di awal, maka bentuk paragrafnya seperti ini, disusun menjadi sebuah paragraf. Ini tulisannya sama. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Ini kan kalimat utama. Berikutnya dijelaskan kalimat keduanya, setiap hari kita membutuhkan air untuk aktivitas sehari-hari. Manusia menggunakan air untuk minum, mandi, memasak, dan mencuci, dan seterusnya. Jadi nyambung. Kalimatnya nyambung, menjelaskan manfaat air. Nah, itu penjelasan tentang kalimat pengembang. Oke, sekarang kita masuk ke menentukan ide pokok. Tadi kan udah kalimat utama ya, Pak, saya belum paham itu menentukan kalimat utama gimana. Ya, nanti Pak Wahyu beri dalam bentuk contoh soal. Sekarang menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok kita latihan ya dari kalimat utama yang tadi, yang di slide sebelumnya tadi. Kalimat utamanya tadi, air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Masih ingat kan tadi kalimat utama yang Pak Wahyu sajikan kan itu? Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Kalian harus mencari inti dari kalimat utama. Nah, air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Ide pokoknya bagaimana? Bisa seperti ini. Manfaat air bagi manusia. Nah, kita ambil penting ini berarti manfaat. Yang penting apa? Airnya. Berarti manfaat air bagi manusia. Boleh kalian menuliskan seperti ini. Jadi intinya kayak meringkas. Kalimat utama ini diringkas menjadi lebih padat, tapi tidak merubah isinya, isi dari kalimat utama. Kalau ini kan harus ditulis komplit ini kalimat utama. Sedangkan ide pokok itu lebih diringkas. Atau bisa ditulis seperti ini. Selain itu, pentingnya air bagi manusia. Nah, bisa ditulis seperti ini ya. Jadi di pokoknya tetap satu, cuma untuk kalimatnya yang
untuk kalimat ide pokoknya itu bisa macam-macam, sesuai kreativitas penyusunan kata kalian. Yang penting batasannya kalian tidak merubah isi dari sini, isi dari kalimat utamanya. Manfaat air bagi manusia, kan ini juga tidak merubah kan, di sini kan juga intinya manfaat bagi manusia. Pentingnya air bagi manusia juga boleh. Misalkan ini kalian ide pokoknya keluar dari intinya ini, maka kurang tepat. Misalkan air bisa menyebabkan banjir, nah itu kan tidak pas seperti kalimat utamanya, gitu ya, paham? Terus berikutnya kita langsung ke contoh. Contoh Pak Wahyu ambilkan di buku paket kalian, sama seperti topik kemarin ini ya. Jadi kita cari kalimat utama dan ide pokoknya apa. Kalau kemarin kan kalian sudah cari topiknya ya. Kemarin topiknya apa? Topiknya adalah tubuh landak. Nah, sekarang kita cari kalimat utama dan juga ide pokoknya. Yang pertama, kalian baca teksnya dulu. Sudah kemarin kalian sudah baca ya. Lanjut. Setelah baca, pahami isi bacaan. Kamu bertanya pada dirimu, apa yang dibahas pada teks tersebut? Yang dibahas tentang apa? Tentang tubuh landak. Sekarang tentukan kalimat utamanya. Setelah kalian tak tahu itu yang dibahas tubuh landak, maka kalimat utamanya itu ya, ada di sini. Landak termasuk hewan bertubuh kecil. Nah, baru ini di kalimat berikutnya ini dijelaskan panjangnya berapa, terus sering dijumpai di mana. Ini masih bisa dijelaskan lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kalimat utamanya adalah landak atau porcupine termasuk hewan bertubuh kecil. Ini ditulis komplit ya, tidak boleh dipotong, harus komplit. Jadi nulisnya landak atau porcupine termasuk hewan bertubuh kecil, titik. Setelah itu baru kalian bisa menentukan ide pokoknya. Tentukan ide pokoknya. Ting. Ide pokoknya apa? Disingkat jadi landak bertubuh kecil. Ini kan panjang. Nah, sekarang kamu singkat. Landak ada kan? Landak bertubuh. Ini ada bertubuh kecil. Nah, ini ide pokoknya. Jadi lebih ringkas. Nah, sampai sini paham ya? Terus jenis paragrafnya apa? Kalau di awal jenis paragrafnya adalah, kalau kalimat utamanya di awal, jenis paragrafnya adalah deduktif. Ya, itu diingat, deduktif. Sekarang masuk contoh berikutnya. Ini Pak Wahyu sudah bikin teks. Jahe mempunyai banyak manfaat. Tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu, jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh. Jahe dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Sekarang kita sudah baca, ya kan? Habis itu kita pahami teks itu apa yang dibahas. Yang dibahas adalah jahe. Ya, yang dibahas tentang jahe. Sekarang kita cari kalimat utamanya. Ada di mana kalimat utamanya? Ada di awal paragraf. Kenapa ada di awal paragraf? Karena di awal paragraf ini didukung oleh kalimat berikutnya yang menjelaskan jahe itu apa. Jahe itu bumbu dapur. Terus jahe itu bisa dijadikan minuman. Jahe itu biasanya ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Nah, ini kan berarti dijelaskan jahe ini. Jahe ini kan sifatnya masih umum, maka dijelaskan lebih rinci oleh kalimat-kalimat berikutnya. Maka kalimat utamanya ada di awal. Jahe mempunyai banyak manfaat. Ide pokoknya bagaimana? Ide pokoknya gimana ya bunyinya? Ide pokoknya ya manfaat jahe. Ya, gitu aja nggak apa-apa, kan lebih ringkas. Manfaat jahe. Ya. Atau jahe sangat bermanfaat. Itu juga
boleh. Jadi lebih ringkas ide pokoknya. Kalau kalimat utama harus ditulis komplit, tidak boleh dikurangi. Tapi kalau ide pokok ini diringkas atau dipadatkan menjadi seperti ini ya. Oke, sekarang lanjut. Jenis paragrafnya karena di awal berarti bernama deduktif. Jangan sampai terbolak-balik antara deduktif dengan induktif. Berikutnya, contoh yang ketiga. Ya. Jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari piket, kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Kita baca sudah, lalu kita pahami inti dari kalimat itu apa. Setelah kita pahami, ternyata inti dari kalimat itu yang dibahas adalah aturan kelas. Ya, aturan kelas. Ya. Setelah itu, tentukan kalimat utamanya. Ketika kalian membaca kalimat pertama, itu masih belum jelas, maka berarti itu merupakan kalimat pengembang. Atau biasanya kalimat utama yang kita tidak menemukan di awal, nah itu kalian bisa melihat di akhir paragraf. Di akhir paragraf kita bisa melihat oleh sebab itu aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Itu berupa semacam kesimpulan. Maka di situ ditegaskan bahwa aturan itu wajib untuk semua warga kelas. Nah, kenapa wajib? Karena sudah dijelaskan di atas ini. Peraturan yang bagaimana yang harus dipatuhi. Terus apa yang didapat jika melanggar peraturan kan sudah dijelaskan di kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, ini berarti kesimpulannya kalimat utama ada di akhir paragraf karena di sini ada oleh sebab itu. Nah, ini bisa untuk ciri-ciri ya, bisa untuk dijadikan pengingat buat kalian. Misalkan di terakhir ada oleh sebab itu, nah itu kemungkinan besar kalimat utama ada di akhir kalimat karena ini merupakan kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Berarti bunyinya kalimat utamanya oleh sebab itu aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Ide pokoknya bagaimana? Ide pokoknya bisa kita ringkas jadi warga kelas wajib taat pada aturan kelas. Nah, ini kan intinya sama. Cuma ini lebih ringkas. Ini kita bisa lihat ini ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita bisa ringkas menjadi 7 kata. 11 kata menjadi 7 kata. Nah, itu ide pokok ya. Kalau kalimat utama itu harus sama dengan paragraf. Itu diingat. Bisa lagi yaitu aturan kelas wajib ditaati warga kelas. Jadi ide pokoknya bisa berbunyi seperti ini. Jadi kalian harus pandai dalam merangkai kata-kata. Yang penting intinya itu tidak keluar dari kalimat utama. Harus sesuai. Berikutnya, jenis paragrafnya karena ini di akhir kalimat, maka jenis paragrafnya adalah induktif. Contoh yang terakhir, tes ketiga. Pak Wahyu baca soalnya. Danau ini terletak di Pulau Sumatera. Danau ini dikenal sebagai tempat pariwisata, cukup menarik di hati. Udah, Pak Wahyu berhenti sampai sini dulu. Baru kita membaca kalimat satu saja kita masih bingung. Bingungnya gimana? Danau ini terletak di Pulau Sumatera. Loh, danau di Pulau Sumatera kan banyak ya. Ini danau yang mana? Nah, danau yang mana? Terus danau ini dikenal sebagai tempat pariwisata yang cukup menarik. Nah, ini kita masih belum jelas, belum paham. Danau dikenal sebagai tempat pariwisata. Ini ya di sana banyak juga danau yang untuk tempat pariwisata. Ini danau yang mana? Nah,
Berarti ini bukan kalimat utama ya. Kita masih bertanya-tanya. Ini danau apa ini? Di tengah danau ini ada sebuah pulau kecil yang menambah pemandangan menjadi eksotis. Nah, ini lebih mengerucut lagi. Danau yang di tengahnya ada pulau kecil. Ya. Atau danau itu ya kemungkinan, dan masih berupa kemungkinan. Danau ini dicatat sebagai danau terluas di Indonesia. Nah, ini sudah mengerucut lagi, dijelaskan lagi ya. Danau terluas di Indonesia sudah jelas. Kita pasti sudah tahu kalau danau terluas di Indonesia itu adalah Danau Toba. Menurut para sejarawan, danau ini terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Ini lebih jelas lagi. Danau Toba itu memang terbentuk karena letusan gunung berapi yang besar saat itu, sehingga menjadi cekungan. Karena cekungan itu terisi air, lalu jadilah danau. Danau ini sebenarnya kawah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi setelah meletusnya. Ini semakin jelas lagi kalau ini benar-benar Danau Toba. Danau ini adalah Danau Toba. Nah, diperkuat untuk kalimat ketujuh, dijelaskan kalau ini benar-benar Danau Toba. Jadi kalimat utamanya ada di mana? Ini mudah ya mencarinya. Kalimat utamanya ada di akhir karena penjelasannya sudah ada di awal. Dan apa yang dibahas teks tersebut? Yang dibahas tentang danau. Terus tentukan kalimat utamanya, karena tadi di akhir maka kalimat utamanya berbunyi danau ini adalah Danau Toba. Bagaimana ide pokoknya? Ya, ide pokoknya bagaimana? Tentukan ide pokoknya. Ini diringkas gimana, yuk diringkas. Danau Toba di Sumatera. Nah, jadi kalian boleh menambahkan kata lain yang mendukung ide pokokmu. Danau Toba kan letaknya di Sumatera, ya tulis saja Danau Toba di Sumatera. Pak, apa boleh nulis Danau Toba saja? Ya boleh, tidak apa-apa ya. Tapi untuk ide pokok yang pas penulisannya Danau Toba di Sumatera. Nah, mungkin sampai sini penjelasan tentang menentukan kalimat utama dan ide pokok serta jenis paragraf. Nah, nanti jika kalian itu belum paham, silahkan nanti WA Pak Wahyu ditanyakan mana yang belum paham. Nanti akan Pak Wahyu balas WA kalian. Terus tugas berikutnya nanti Pak Wahyu kirim lewat WA. Nah, sekarang untuk refreshing kita jalan-jalan dulu keliling Danau Toba. Ya, bagaimana anak-anak setelah kita rekreasi berkeliling Danau Toba? Sangat indah sekali pemandangan di sana, dan kita lihat sangat luas sekali danaunya itu ya. Itu salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keindahan dunia seperti Danau Toba ini baru salah satunya. Masih banyak keindahan di bumi ini yang belum kita lihat, apalagi nanti keindahan ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita bayangkan. Maka dari itu, anak-anakku, kalian harus rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah, rajin mencari ilmu. Maka kalian nanti insya Allah akan menjadi ahli surga. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu pelajaran pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.